Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali materi tematik tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Silahkan dibuka bukunya. Untuk buku siswa ada di halaman 81, dan sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 32. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, teks bacaan tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kedua, menjelaskan kewajiban dan hak murid di sekolah. Ketiga, membuat kalimat saran. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kelima, teks bacaan tentang hak dan kewajiban di sekolah. Silakan anak-anak buka bukunya ya di halaman 81. Bacalah teks "Aku ingin senang di sekolah" yang ada di buku siswa halaman 81 sampai 82 dengan nyaring. Pak Hamzah akan membacakan penggalan teks yang ada di teks bacaan "Aku ingin senang di sekolah". Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Nina dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Nina dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Kita lihat saran yang pertama ya. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Ya anak-anak, kalian di sekolah tidak boleh membedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Misalnya di dalam satu kelas terdapat salah satu temanmu yang berasal dari, misalnya ada di daerah Papua ataupun daerah Sumatera atau Ambon. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Nah, semua sama. Yang kedua, saling berbagi dan tolong menolong dengan sesama yang membutuhkan. Ya anak-anak, dalam situasi seperti ini kalian di sekolah ketika ada temannya yang kesusahan atau kesulitan, kita tolong. Misalnya dalam pelajaran ada yang kesulitan, kamu tugasnya membantu temanmu yang kesulitan. Ataupun ketika kamu membawa bekal di sekolah, temanmu itu tidak membawa bekal, apa yang harus kamu lakukan? Berbagi dengan temannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, ini penting ya anak-anak. Di sekolah maupun di kelas, kalian wajib menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena dengan kalian saling menghormati dan menghargai, otomatis akan timbul rasa nyaman di dalam sekolah maupun dalam kelas kalian. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Misalnya dalam hal piket. Misalnya anak-anak di kelas ditunjuk sebagai petugas piket pada hari itu.
Nah, apa yang kalian lakukan? Yaitu kalian saling bantu-membantu, ya, saling bagi-bagi tugas, ya, dan bekerja sama supaya nanti ketika dalam tugas piketnya cepat selesai, ya. Kemudian nomor 5, hormat kepada guru dan sayangi teman. Nah, anak-anak di sekolah wajib, ya, menghormati Bapak Ibu guru dan menyayangi teman-teman kalian. Keenam, menaati tata tertib sekolah. Di sekolah anak-anak sudah ada tata tertib yang harus anak-anak jalankan, ya, yang harus anak-anak patuhi. Nah, mulai minggu ini hari Rabu dan Kamis, ya, sudah dibagi Pak Hamzah kelompoknya, kelompok A dan kelompok B, ya. Ingat-ingat sudah ada tata tertibnya, ya. Nah, dibaca di informasi yang Pak Hamzah share kemarin, ya, kaitannya dengan tata tertib ketika anak-anak datang, ya, bagaimana anak-anak datang ke sekolah pukul 7.15, ya. Nah, itu nanti kalian langsung lewatnya pintu timur semua. Nah, nanti cek suhu, kemudian mencuci tangan dan langsung naik ke kelas, ya. Nah, di dalam kelas itu juga ada aturannya anak-anak. Nah, anak-anak tidak boleh jalan-jalan. Nah, duduk di tempat yang sudah disediakan. Di kelas Pak Guru sudah menuliskan nama-nama anak atau nama-nama siswa, ya. Jadi kalian nanti duduknya sudah sesuai dengan nama-nama yang sudah ada ditempel di kursi dan di meja. Jadi tidak boleh duduk di kursi temanmu, ya. Harus duduk di kursimu sendiri-sendiri, ya. Tuh sudah Pak Hamzah berikan nama dari setiap kelompok, ya. Jadi anak-anak harus patuh dan tertib terhadap tata tertib di sekolah kaitannya dengan kita sudah akan masuk dalam PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan materi berikutnya. Kewajiban dan hak murid di sekolah. Kegiatan belajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan dengan baik dan seimbang, maka semua siswa akan merasa senang dan nyaman di sekolah. Contohnya, kewajiban hak murid di sekolah ada di buku MPA, ya, di halaman 33. Bisa anak-anak lihat, ya, di halaman 33. Ada 8 hak seorang murid, ya, atau pelajar di sekolah, dan ada 5 kewajiban yang harus dipenuhi siswa di sekolah, ya anak-anak. Silakan nanti dibaca di rumah. Pembelajaran yang ke-6, membuat kalimat saran. Anak-anak, hak murid di sekolah Pak Hamzah contohkan yaitu mendapat ilmu pengetahuan. Nah, hak ini akan terpenuhi jika murid-murid tertib dan tekun mendengarkan pembelajaran dari ibu guru maupun Pak Guru. Nah, kita lihat contoh kalimat saran. Yang pertama, karanganmu tertulis dengan rapi, tetapi sayang tidak sesuai tema. Nah, sebaiknya kamu lebih memperhatikan instruksi dari gurumu. Nah, kalimat sarannya, ya anak-anak,
sebaiknya kamu lebih memperhatikan instruksi dari gurumu. Kedua, lebih baik kita mengerjakan PR bersama-sama agar kita bisa berdiskusi satu sama lainnya. Nah, itu adalah contoh kalimat saran. Ketiga, sebaiknya sebelum menulis, yaitu menulis karangan ya, hendaknya kamu membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Itu anak-anak 3 contoh kalimat saran ya dalam membuat kalimat saran kaitannya dengan hak siswa ya di sekolah, yaitu mendapat ilmu pengetahuan. Alhamdulillah materi sudah selesai ya anak-anak untuk tema 4 subtema 2 pembelajaran kalimat dan pembelajaran yang ke-6. Untuk muatan matematika Pak Hamzah tidak mengulangi kembali ya materinya karena sama di pembelajaran sebelumnya. Dan untuk tugas pada hari ini ya silakan anak-anak kerjakan untuk soal yang ada di buku MPA ya. Nah, silakan dibuka bukunya di halaman 36 ya. Anak-anak mengerjakannya jawabannya saja ya. Untuk setiap mata pelajaran atau muatan pelajaran kamu kerjakan 5 soal. Jadi dari bahasa Indonesia ya anak-anak kamu kerjakan nomor 1 sampai 5. Kemudian PPKN kamu kerjakan nomor 16 sampai 20. Kemudian matematika kalian kerjakan dari nomor 31 sampai 35. Dan SPDP nomor 46 sampai 50. Demikian anak-anak untuk materi dan tugas pada hari ini. Apabila tugas sudah selesai silahkan dikirim ke Google Classroom. Ingat ya, jawabannya saja ditulis di buku tulis. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.